This meeting is Selamat being pagi recorded. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Shalom. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan dong. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Kalau Yesus pagi hari baik. ini kita semua boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah bersama GBI Tugu Raya di hari Minggu pagi ini. Kita percaya karena kebaikan Tuhan kita boleh bertumpu di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kita bertemu lagi. Sama-sama katakan kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi. Boleh bertepuk tangan di rumah masing-masing. Dalam kasih, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Sekali lagi kita katakan kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi Dalam kasih, dalam kasih, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi Untuk apa? Untuk puji Tuhan. Sama-sama katakan kita bertemu saling mengasihi. Kita Bertemu saling mengasihi. kita Bertemu saling memaafkan. kita Bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita ulangi pujian ini, kita naikkan penuh dengan sukacita. Amin. Untuk puji Tuhan, katakan kita bertemu lagi bertemu lagi dalam kasih. dalam Kasih, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Amin. untuk puji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Katakan puji Dia, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Sekali lagi puji Dia, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi. Minggu lepas minggu kita bertemu dalam persekutuan kasih bersama segenap GBI Tugu Raya. Amin. 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 Mari sejenak kita mau bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan kita boleh melewati hari lepas hari kita. Kita tahu Bapak Ibu, terlebih saat-saat ini di mana pandemi sedang sungguh mengancam kehidupan kita. Namun kita semua yang berkumpul di tempat ini kita percaya karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang begitu sungguh baik boleh menyertai kita sehingga kita boleh kembali berkumpul. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dengan apa kita boleh membalas setitik kebaikan Tuhan? Hanya dengan rasa syukur kita boleh baik. Kita bawa ke dalam hadirat Tuhan.
Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu kami boleh melewati hari lepas hari kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini tidak mudah bagi kami untuk kami lewati. Namun kami anak-anak-Mu, jemaat GBI Tugu Raya, dengan iman kami percaya kalau Engkau sungguh menyertai dalam setiap sendi kehidupan kami. Engkau Allah yang memenuhi, Allah yang mencukupkan, dan Allah yang melindungi di dalam setiap nafas kehidupan kami. Dengan apa kami dapat membalas setitik kebaikan-Mu Tuhan? Kami hanya boleh membawa rasa syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Karena sungguh Engkau Bapa yang baik. Engkau sungguh Bapa yang teramat baik di dalam hidup kami. Mari kita bawa syukur kami melalui pujian ini. Kami mau katakan Engkau Bapa yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Kami berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih karena berkat-Mu hari ini kami ada. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan melalui pujian kami pada pagi hari ini. Kami mau katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu begitu melimpah di setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau bawa hidup kami Bapa dengan penuh terima kasih kepadamu. Ku berterima. Inilah segenap hidup kami Bapa yang kami persembahkan ke dalam hadirat. Dengan syukur kami Bapa, yang Kau sediakan bagiku. Dengan tangan terangkat kami mau naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat.
bawa segenap keberadaan hidup kami ke dalam hadirat-Mu. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, kami bawa segala beban kami ke dalam tangan kasih-Mu. Oh, berkat-Mu selalu baru. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan segala kebaikan, kasih setianya, kita boleh ada sebagaimana ada sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami angkat syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari bawa syukur-Mu dengan segenap hati-Mu ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Ya, begitu Bapa yang sungguh mengasihi kita. Terima kasih. Terima kasih. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Engkau begitu baik. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ini kami Tuhan, segenap jemaat-Mu GBI Tugu Raya Tuhan. Kami bawa syukur kami ke dalam hadirat. Terima kami Tuhan. Oh, terima kasih. Kami berterima kasih. Syukur, syukur kepada kami bersyukur. Oh, bersyukur. Kami bersyukur, bersyukur. Syukur. Oh, kan syukur. Terima kasih Bapak. Dan segala yang terjadi di berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur Tuhan, ku naikkan syukurku buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama katakan syukur Tuhan. Syukur, ku berikan syukurku. Lihat Tuhan, tangan yang terangkat Tuhan. Kami semua membawa syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Syukur, Berterima kasih. berterima kasih buat kasih-Mu bagiku, Buat anugerah kasih-Mu. buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sekali lagi katakan buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih. Haleluya. Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh bersyukur, kami boleh menaikkan pujian syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Ada sukacita? Amin. Lambaikan tangan yang mengalami Haleluya. sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Amin. Dengan apa kita boleh membalas kebaikan Tuhan? Hanya dengan bersyukur. Ketika kita punya hati bersyukur, maka berkat Tuhan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin.
Amin. Mari kita bawa segenap syukur kita. Kita mau memuji Tuhan. Terus kita mau bawa hati Yeah. kata. Haleluya. Kita mau datang ke dalam bait Tuhan dengan penuh rasa syukur. Amin. Kami mau bertepuk tangan bagimu Tuhan. Kami mau bertepuk tangan Tuhan. Kami mau bawa syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, Ke dalam pelatarannya. Oh. dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Kan bersorak-sorak, Sama-sama katakan akan bersorak-sorak. sorak-sorak, hey. Yo, bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. lambaikan tangan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka. hati bersuka, rasakan Lihatlah betapa baiknya Tuhan. bagi yang berlindung padanya. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Dan bersorak-sorak, Kami mau bersorak-sorai. dan bersorak-sorak. Mari lambaikan tanganmu, katakan berdoa kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Bahwasannya untuk selamanya. kasih setianya. Katakan Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Oh, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk Selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Setianya. Oh. Katakan bersyukurlah. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Amin. kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Mari lambaikan tangan yang merasakan sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Amin. Oke, setelah kita boleh memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan saat ini memang sungguh kita perlukan hari lepas hari. Hanya firman Tuhan yang boleh menuntun jalan kita. Firman Tuhanlah pelita bagi kaki kita. Terlebih pada saat-saat ini, saat-saat yang tidak mudah. Namun anak Tuhan tetap mau berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pelita bagi kaki kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita sejenak. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan.
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi setiap kami segenap jemaat GBI Tugu Raya. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin duduk sejenak di dalam waktu sejenak. Kami buka hati kami dan pikiran kami. Kami mohon terangi akal budi pikiran dan hati kami dengan terang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak Pendeta Ogi Pramanta. Kami percaya Tuhan Kau telah mengurapinya terlebih dahulu. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh disampaikannya boleh sungguh tertanam di hati kami dan bertumbuh subur menjadi kekuatan, terlebih menjadi rema di dalam hari lepas hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk diam. Kami siap ingin mendengarkan sabda-Mu. Terpuji-pujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali bersama-sama mengikuti acara ibadah Zoom GBI Tugu Raya. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu tentang belajar memaknai kebahagiaan. Kadang-kadang kebahagiaan ini saudara-saudara hanya diukur dengan materi, dengan keadaan kita secara fisik. Padahal sebetulnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa tentang kebahagiaan kalau kita betul-betul memaknainya dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kebahagiaan yang sesungguhnya kalau saya boleh katakan di sini, bukan karena kita merasa kuat, kaya, ataupun kita merasa diri kita paling benar, saudara-saudara. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita menjadi orang yang berani mengakui dosa, kesalahan, dan kelemahan kita. Nah, ini saudara-saudara kunci rahasia kebahagiaan itu sebetulnya. Jadi kebahagiaan yang kalau kita nilai hanya dengan harta semata-mata, saudara-saudara, dengan fisik, dengan secara lahiriah, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan kecewa dan kebahagiaan itu hanya sementara saja. Tetapi ketika kita memiliki satu paham yang lain di dalam hidup kita tentang kebahagiaan, yaitu kita berani saudara-saudara mengaku salah, mengaku segala kelemahan kita di hadapan setiap orang terlebih kepada Tuhan. Dan itu kalau kita miliki dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diperkenankan Tuhan, saudara-saudara. Karena rahasia orang yang sungguh-sungguh menyadari siapakah dirinya di dalam segala kelemahan yang dihadapinya, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, ia memiliki kerendahan hati. Dan Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Nah, kita percaya
Ketika kita sungguh-sungguh menyadari siapa diri kita tidak merasa benar di dalam hidup kita. Memang kita ingin benar, tapi jangan saudaraku yang dikasihi Tuhan kita merasa bahwa diri kita benar. Dan ketika kita bersama-sama menyadari ini saudara-saudara, maka Tuhan akan memberikan kita penghargaan yang luar biasa di dalam hidup kita. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah bukan karena kita merasa kuat, kaya, dan merasa kita lebih baik, lebih benar. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari apa dan siapa hidup kita sebenarnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam pembacaan kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-32, dikatakan demikian, ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan saudara perhatikan di sini, ada satu pernyataan bagi setiap orang yang gimana ini ada menyadari telepon siapa dirinya. Ya, bahwa engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Jadi setiap orang yang mengakui pelanggarannya, setiap orang yang sungguh-sungguh menyadari dirinya, saudara-saudara, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan keberadaan kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengampunan yang sungguh luar biasa. Ini yang merupakan kebahagiaan saudara-saudara. Kalau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak mendapatkan pengampunan, maka saudara-saudara kita menjadi orang yang celaka di dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-1 di sana dikatakan, Mazmur pasal 32, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah saudaraku yang kasih, kebahagiaan ini sungguh luar biasa kita terima dalam hidup kita. Ketika kita menyadari siapakah kita. Dan ketika kita betul-betul menyadari Tuhan tidak memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita punya relasi dengan orang lain, ketika kita punya kesalahan, saudara-saudara, kadang-kadang orang melihat kesalahan kita dan mereka mempertimbangkan untuk kita bisa menjadi sahabatnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita. Dia mengampuni saudara dan saya. Dia sungguh mengerti siapa kita sebenarnya, saudara-saudara. Nah olehnya pada kesempatan ini mari kita belajar berani di dalam hidup ini. Untuk kita boleh menerima kebahagiaan di dalam hidup yang sebenarnya ini, saudara-saudara. Kebahagiaan yang sesungguhnya sebab bukan semata-mata diukur dari materi. Walaupun memang kita butuhkan itu semua. Tetapi saudara harus menyadari bahwa kebahagiaan lahiriah, kebahagiaan harta dan lain sebagainya, saudara-saudara, kepandaian dan lain sebagainya, itu tidak akan kekal di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang luar biasa, yaitu ketika kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan kita di dalam segala kelemahan dan kesalahan kita. Itu yang disebut bahagia, saudara-saudara. Jadi mari kita bersama-sama jadi orang Kristen yang berani. Kalau kita bersalah, akui kesalahan kita. Datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan, Dia akan menolong kita. Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sekalian. Saudara-saudara, jadi pada hakikatnya di sini mari kita bersama-sama jadilah orang yang sungguh-sungguh menyadari siapakah kita, saudara-saudara. Nah, mengapa kita harus mengakui segala pelanggaran kita kepada Tuhan? Ini merupakan satu kunci rahasia yang besar yang harus kita miliki. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita tahu bahwa dosa mendatangkan maut. Kalau dosa mendatangkan maut berarti saudara-saudara kita butuh pertolongan Tuhan.
Dan pertolongan Tuhan ini kita peroleh saudara-saudara ketika kita menyadari siapakah kita. Kita minta ampun kepada Tuhan dan bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa di dalam dosa, saudara-saudaraku, ada kebinasaan. Ya, di dalam dosa kita memiliki kematian yang kekal, saudara-saudaraku. Artinya pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti dalam hidup ini. Bahwa hidup ini butuh saudara-saudara pemberesan, yaitu pengampunan dan pengakuan segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita saudara-saudara untuk bisa berbahagia. Disebut berbahagia dalam hidup ini saudara-saudara. Yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Kita mau senantiasa menjadi orang yang menyadari bahwa karena dosa itu mendatangkan maut. Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 kalau kita baca di sana saudara-saudara, dikatakan demikian, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pada kesempatan ini kita harus tahu bahwa jangan kita menyimpan dosa. Dosa harus kita bereskan di dalam hidup kita. Segala pelanggaran-pelanggaran kita harus kita bereskan di hadapan Tuhan, saudara-saudara, yaitu dengan mengakui segala kesalahan. Karena kita tahu bahwa dosa itu akan mendatangkan kematian bagi setiap kita. Betapa orang yang berdosa, orang yang memiliki kesalahan hidupnya, saudara-saudara, dia memiliki hidup yang penuh dengan kegelisahan. Hidupnya tidak tenang, saudara-saudara. Hidupnya merasa takut, merasa was-was dalam hidupnya, saudara-saudara, karena ada dosa di dalam dirinya. Tetapi ketika kita saudara-saudara menjadi orang yang dibereskan Tuhan, dosa kita sudah diampuni, maka rasanya lega hidup ini, saudara-saudara. Ya, kita menjadi orang yang berbahagia karena kita tidak mempunyai beban-beban lagi di dalam hidup kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mengapa kita harus mengakui segala pelanggaran kita kepada Tuhan? Supaya kita bisa disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Yaitu kita harus bersama-sama mengerti. Karena dosa mendatangkan kematian bagi kita sekalian. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saya tanya apakah saudara mau mati atau mau hidup, tentu saudara akan, saya mau hidup. Wah saudara-saudara, miliki kehidupan yang kekal, yaitu kita harus membereskan hidup kita kepada Tuhan. Akui, belajar mengakui segala kesalahan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang terbebas dari segala belenggu dosa. Menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam hidup ini, saudaraku. Ya, itu yang pertama. Kedua saudara-saudara, mengapa kita harus mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan supaya kita bisa disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, karena kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Haleluya. Mendapatkan keselamatan yang kekal. Sakius, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tahu bahwa dirinya berdosa. Ya. Dia tahu bahwa dia menjadi orang yang dibenci oleh orang-orang lain karena dosa dan kesalahannya. Sakius adalah seorang pemungut cukai yang sungguh-sungguh saudara-saudara tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa itu dosa dan dia rasakan di dalam hidupnya, saudara-saudara. Akhirnya dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dia dengan segala upaya dia mau datang menghampiri Tuhan. Dengan keberadaannya dia mau rindu untuk dia bisa dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Walaupun murid-murid Yesus dan orang banyak di situ, dan juga orang Farisi mencela Yesus menerima Sakius, saudara-saudara. Tapi toh Sakius tetap datang kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita Sakius, Lukas pasal 19 tentang Sakius ini, saudara-saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan dari seorang
akan ku kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu pernyataan Sakius, satu ungkapan yang luar biasa. Lewat kehidupannya yang penuh dengan segala dosa dan kesalahan, dia datang kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, menyatakan dirinya bersedia untuk menggantikan 4 kali lipat bagi setiap orang yang telah dirugikannya. Saudara tahu seberapa banyak orang yang dirugikan oleh Sakius, saudara-saudara, ya. Dan setiap orang yang dirugikan akan diganti 4 kali lipat dari harta yang dimilikinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan betapa Sakius ini jatuh miskin luar biasa. Karena betapa banyaknya dia merugikan orang lain, dan setiap orang yang dirugikan akan diganti 4 kali lipat. Saya percaya sekali lagi bahwa Sakius bisa jadi melarat. Tetapi ini merupakan satu kerinduan untuk dia bisa membereskan dirinya, saudara-saudara, supaya dia memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Sehingga apa yang telah dia lakukan lewat dosa dan kesalahannya, dia mau gantikan semuanya ini, saudara-saudara. Lewat apa yang sudah dia ambil dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan menggantikan dengan 4 kali lipat apa yang dia sudah miliki. Luar biasa. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi ada yang luar biasa sekali, yaitu dikatakan, dan sebagian dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Sakius sudah mengeluarkan betapa banyak harta untuk menggantikan orang-orang yang telah dirugikannya 4 kali lipat, saudara-saudara. Tetapi dia juga harus membagikan hartanya setengah dari yang dimilikinya. Ini pernyataan dan merupakan satu pernyataan yang luar biasa yang dimiliki oleh Sakius. Sakius dia mau berkorban, saudara-saudara, karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang penting di dalam hidupnya, yaitu pemberesan dirinya kepada Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa keselamatan hanya ketika ada pengampunan dari Tuhan. Dan olehnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada Sakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi artinya Sakius terhisap di dalam keselamatan yang telah tersedia yang Tuhan berikan, saudara-saudara. Luar biasa. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan hari ini, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memiliki kebahagiaan di dalam hidup ini, saudara-saudara. Sekali lagi, kebahagiaan adalah kebahagiaan yang betul-betul memiliki makna yang luar biasa, yaitu ketika kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sebab pengampunan dari Tuhan itu sekali lagi, saudara-saudara, akan memberikan kita kelegaan di dalam hidup kita. Orang yang bersalah adalah orang yang gelisah di dalam hidupnya, saudara-saudara. Tentu kita tidak mau memiliki kegelisahan di dalam hidup kita. Dalam segala kekecewaan dan ketakutan dalam hidup kita, saudara-saudara. Akibat dosa kita akan memiliki sikap-sikap yang demikian. Tetapi ketika kita bertobat, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, saudara-saudara, maka kita akan dibereskan menjadi orang-orang yang tidak memiliki beban di dalam hidup ini, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus bersuka cita, apapun keadaan kita, baik suka maupun duka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang kedua yaitu kita mendapatkan keselamatan, ya. Sebagaimana Sakius, dia bertindak dengan cepat, saudara-saudara, untuk dia memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dengan mau menggantikan apa yang sudah dia lakukan dalam hidupnya lewat kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia juga menggantikan segala hartanya, setengah yang dia miliki dia berikan kepada orang lain, orang miskin yang ada di sekitarnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti ini merupakan satu langkah yang tepat,
yang harus juga kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan memiliki sesuatu yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima dikatakan di sana. Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu melandanya, saudaraku, kemudian dikatakan, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita satu keselamatan dan perlindungan serta pemeliharaannya bagi setiap kita, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan dan kehidupan kita memiliki kehidupan yang berbahagia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Siapapun kita, saudara-saudara, segala dosa kesalahan pasti kita miliki di dalam hidup kita. Namun apa yang harus kita lakukan dalam sikap hidup kita ketika kita punya segala macam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah kita berdiam diri, saudara-saudara? Apakah kita menjadi orang-orang yang mau diam, tidak berbuat segala sesuatu? Oh tidak, saudara-saudara. Di dalam ayat ini dikatakan, kalau kita baca, saudara-saudara, ayat yang ketiga di sana dikatakan dalam Mazmur pasal 32, demikian firman Tuhan. Ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa terjadi kepada setiap orang yang berdiam diri, tidak mau melangkah untuk membereskan dirinya datang kepada Tuhan. Sakius, dia punya satu langkah yang tepat. Di dalam segala kelemahannya, segala dosa kesalahannya, dia punya satu tindakan yang tepat untuk datang kepada Tuhan. Sakius tidak berdiam diri dengan segala dosa dan kesalahannya, saudara-saudara. Tetapi Sakius mau melangkah, mau datang kepada Tuhan. Dia rindu bahwasanya kehidupan yang berbahagia bukan karena harta yang ia miliki, tetapi karena ada pengampunan yang tersedia yang Tuhan Yesus siap berikan baginya. Ini merupakan satu langkah yang tepat. Mari kita jangan berdiam diri. Ketika kita ada dalam keadaan dosa dan kesalahan, jangan terus kita lakukan, saudara-saudara. Tapi kita mau berbuat sesuatu, melangkah untuk kita menjadi orang-orang yang betul-betul tahu bahwa dosa itu mendatangkan kematian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya saat ini kita mau percaya bersama-sama dengan sungguh kepada Tuhan Yesus, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam hidup ini. Jadi tadi mengapa kita disebut berbahagia bagi orang-orang yang diampuni Tuhan? Yang pertama tadi karena kita tahu bahwa dosa itu mendatangkan maut. Lalu yang kedua, saudara-saudara, karena kita telah mendapatkan keselamatan yang kekal. Pelihara kehidupan kita, saudara-saudara, dengan sebaik-baiknya. Bahwasanya kita butuh dalam hidup kita ini, yaitu melangkah. Kita merenungkan siapakah diri kita. Apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sejak bangun pagi hari, saudara-saudara, sampai jauh malam, saudara-saudara, menjelang kita istirahat tidur, renungkan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang mengecewakan orang-orang lain di sekitar kita. Mari datang kepada Tuhan. Nyatakan, Tuhan, tadi saya berbuat yang
menyakitkan orang lain. Hari ini mohon pengampunan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki sikap hati yang demikian, maka kita saudara-saudara akan menjadi orang-orang yang dibereskan Tuhan. Orang-orang yang memiliki pengampunan. Dan pengampunan itulah saudara-saudara yang akan membuat kita menjadi berbahagia di dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan menjadi kekuatan kepada kita sekalian. Mari belajar kita berani mengakui segala kesalahan dan kelemahan kita. Sebab kadang-kadang orang Kristen saudara-saudara sering mempertahankan kebenaran dirinya sendiri, ya, menganggap bahwa dirinya itu paling benar, sehingga tidak jarang banyak orang yang menjadi saling bermusuhan satu dengan yang lainnya karena tidak saling mengalah satu dengan yang lainnya. Bukankah di sekitar kita saat ini banyak orang-orang yang demikian saudara-saudara? Karena mereka merasa benar, yang satu merasa benar dan yang lain merasa benar, sehingga terjadi saudara-saudara permusuhan, percideraan saudara-saudara dalam kehidupan mereka masing-masing. Hari ini mari kita menyadari siapakah kita. Datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita kemampuan untuk kita berani mengakui segala kesalahan kita, menjadi orang-orang yang legowo di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan, yaitu kita akan diberikan senantiasa penyertaan dan perlindungan serta pimpinannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita mengangkat satu pujian, dengan satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, katakan terima kasih. Terima kasih, ku bersyukur padamu. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ku bersyukur padamu. Terima kasih, ku memuji namamu. Ku memuji namamu, menyembahmu. Yesus, kau baik bagiku. Terima kasih. Sementara musik menyanyikan pujian ini, saya minta kesediaan Ibu Nina untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar. Nanti Nina yang berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kita kembali mengangkat pujian ini sekali lagi. Haleluya, terima kasih. Tuhan menolong kami semua kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, ku bersyukur padamu. Terima kasih, ku memuji namamu. Ku memuji namamu, menyembahmu. Yesus, kau baik bagiku. Terima
memuji namamu, memuji namamu, menyembahmu. Yesus, kau baik bagiku. Terima kasih. Saya persilakan Ibu Nina berdoa buat firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dan kami tinggikan, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Seberapapun kami yang hadir pada siang hari ini dalam ibadah Jum Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap melakukan akan kehendak Tuhan. Agar kami tetap hidup kami tetap di dalam Tuhan. Hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami semua. Ibu Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini Bapak. Kami rindu Tuhan. Kami rindu jamahan tangan kuasa-Mu. Kami rindu urapan-Mu bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Baik biarlah Tuhan, kami selalu rindu akan menyenangkan hati Tuhan melalui pujian-pujian kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Dan siang hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Bapa. Oh haleluya, terima kasih Roh Kudus. Begitu banyak orang di luar sana yang tidak bisa menikmati ibadah Tuhan. Tapi kami bersyukur buat siang hari ini Bapak. Kami masih diperkenankan untuk ibadah Jum pada siang hari ini. Dan terima kasih Bapak, berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur buat siang hari ini Bapak. Dan biarlah firman-Mu selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita sudah boleh mendengar firman Tuhan. Mari bersama-sama jadi orang yang sungguh-sungguh ya legowo di dalam segala sesuatu, supaya jangan menjadi beban dalam hidup kita. Kita harus memiliki lapang dada ya saudara-saudara, ketika kita menghadapi sesuatu yang hal-hal yang kiranya kita berbuat hal yang tidak berkenan, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun supaya Tuhan memberikan kita belas kasihannya. Saya percaya hari-hari ini banyak orang-orang yang akhirnya jatuh di dalam dosa dan menderita dalam hidupnya karena memiliki kekerasan hati ya. Dia tidak mau memaafkan, bahkan dia tidak juga saudara-saudara minta maaf. Ini yang merupakan sesuatu yang tidak baik. Mari jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa memiliki sikap bijaksana dalam hidup ini. Kita harus senantiasa melihat dan mampu memaafkan, juga minta maaf kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua saat ini. Dan terima kasih buat semua yang sudah boleh bergabung dalam ibadah Zoom kita pada minggu ini. Ya, kita sekalian sungguh diberkati Tuhan, kita percaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih buat semua keluarga, buat Nina sekeluarga, terima kasih. Juga buat Bu Herman, Pak Herman, terima kasih, Tuhan memberkati. Buat Yulia, terima kasih, Tuhan memberkati. Juga buat Ewi dan juga buat Bu Aicin, Tuhan berkati. Juga buat Yuyun, Ibu Yuyun, terima kasih, Tuhan memberkati. Buat Ibu Yoke, juga buat Ibu Sofi, Tuhan memberkati. Juga buat Ibu Lucy, Tuhan memberkati Bu. Juga buat Katie, Bu Katie, Tuhan berkati sekeluarga. Saudara Novel, Tuhan berkati. Ibu Marnece, Tuhan memberkati. Dan semua kita, saudara-saudara, kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih, dan biarlah kita terus berdoa supaya kita berada dalam kondisi tubuh sehat
ya, dan kita tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh tidak berdaya di tengah-tengah pandemi yang masih ada di sekitar kita. Jaga kesehatan kita, saudara-saudara, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, saudara-saudara, dan juga kalau tidak perlu sekali jangan kita kelayapan kemana-mana, saudara-saudara. Kita tetap tinggal di rumah, kita tetap bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Juga saya lihat di sini ada Ibu Marnece, Tuhan juga memberkati ya. Haleluya. Semua kita yang hadir diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kembali kita tundukkan kepala, kita berdoa buat ibadah kita yang sudah selesai saat ini. Biarlah semua saudara yang ada di rumah masing-masing diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, dilimpahkan kuasa mukjizat. Kalau ada yang sakit di rumah, disembuhkan Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, puji Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini, kami sudah boleh bersama-sama datang kepadamu memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan tolong setiap kami semua di rumah kami masing-masing. Biarlah ada damai sejahtera, ada sukacita melimpah. Dalam rumah kami ada puji-pujian ya Bapa, ada damai sejahtera. Dalam rumah kami ada hadirat-Mu Tuhan, masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kami tubuh yang sehat, dapat beraktivitas dengan baik dalam segala sesuatu, dan biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua kami, berkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan, berkati juga ya Bapa di sorga, buat negara dan bangsa kami Indonesia, berada dalam perlindungan-Mu Bapa, berada dalam kondisi aman. Oh Tuhan, dapat pemerintah kami dapat menanggulangi Tuhan COVID yang masih ada di negeri ini. Seluruh warga Tuhan yang ada dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Kami percaya kuasa mukjizat dinyatakan, dan kiranya boleh terjadi pertobatan di mana-mana tempat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua katakan, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat berpisah saudara-saudara, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih buat Novel yang sudah ada saat ini. Terima kasih, biar sehat selalu ya. Shalom. Haleluya. Shalom. Berkati kita semua. Haleluya. Sampai ketemu. Shalom. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom, Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Shalom. Haleluya. Selamat. Ya. Nah, Jenny Oma. Jenny juga Tuhan berkati ya. Salam ya. Tante Yuyu. Tante Kati semuanya. Purba juga terima kasih Tuhan Masang nih. sudah boleh disembuhkan anaknya yang COVID. Saya Tuhan COVID. berkati, Tuhan terus berikan kekuatan ya. Tuhan berkati juga buat semua. Haleluya. Dan salam sehat, Tuhan berkati.